Saudara yang sudah menangis bertahun-tahun, meraung dengan Tuhan gak ada. Sampai suatu kali nanti kau benar-benar ngalamin Tuhan. Dan saudara tinggal tunggu waktunya Tuhan. Air matamu tidak sia-sia. Ada banyak orang ketika ada masalah yang dia salah-salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau setega ini? Padahal Tuhan itu gak pernah salah. Ketika dia sakit, dia bilang, Tuhan kenapa kau berikan aku sakit penyakit? Tuhan tidak pernah memberikan manusia sakit. Kalau dia yang memberikan sakit, ngapain dia harus kasih bilur-bilurnya untuk menyembuhkan? Yang ada Tuhan memberikan bilur-bilurnya untuk menyembuhkan. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus masih terjadi masalah, berarti Tuhan sengaja izinkan untuk membentuk iman. Hana bisa membalikkan keadaannya. Yang tadinya mandul, tapi akhirnya punya anak banyak. Gimana ceritanya? Wah, ceritanya nggak berubah simsalabim dalam 1 bulan. Ada proses waktu yang panjang. Sampai akhirnya Hana nanti benar-benar menyerah total dengan Tuhan. Hana itu berdoa sampai sudah nggak bisa lagi keluar suara. Yang pertama dengan hati yang pedih. Makanya coba kita lihat Mazmur 34 ayat 19. Apa kata firman Tuhan? Dengan hati yang pedih. Makanya di dalam berdoa itu penting sikap hati loh. Jadi untuk membalikkan keadaan gak cukup doa yang biasa. Tapi doa dengan hati yang hancur. Makanya saat ini kalau kamu punya masalah, entahkah karena keluarga, entahkah pelayanan, entahkah keuangan, entah apapun itu, bawa dalam doa kepada Tuhan dengan sikap hati yang hancur, yang remuk. Yang sungguh-sungguh berharap, Tuhan tolong saya, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak tahan, aku tidak mau keadaan seperti ini. Tuhan ulurkan tanganmu. Dan miliki sikap hati begini, Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa sebelum kau berikan tanda jawabanmu dengan memberi kelegaan di hati ini. Langkah yang kedua yang dilakukan Hana untuk membalikkan keadaannya ialah bernazar. Tapi saudara ingat, jangan sembarangan bernazar. Nazar kalau tidak ditepati, wah bahaya. Kita harus punya sikap hati yang mau komitmen dengan Tuhan. Ada perjanjian. Ada orang-orang yang tadinya saudaraku sudah mau mati, tapi karena dia berjanji, Tuhan, kalau kau sembuhkan aku akan melayanimu. Tuhan kasih kesempatan. Tapi ada orang yang melupakan janjinya. Saya ingatkan, kalau di antara saudara ada pernah janji dengan Tuhan, engkau pernah nazar dengan Tuhan, kalau sekarang kamu tidak lakukan, padahal harusnya kamu sanggup melakukannya, berbalik segera. Itu yang dilakukan Hana, dia berjanji. Kalau Tuhan berikan aku anak, karena dia mandul kan, maka anak itu akan kupersembahkan menjadi hamba Tuhan. Dan saudara tahu, Samuel menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Samuel yang dipakai Tuhan mengurapi raja-raja di Israel. Sesuatu yang lahir dari sakit, dari menderita, dengan air mata. Kalau itu sudah waktunya Tuhan diberikan jawaban buat saudara, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang sudah menangis bertahun-tahun, meraung dengan Tuhan gak ada. Sampai suatu kali nanti kau benar-benar ngalamin Tuhan. Dan saudara tinggal tunggu waktunya Tuhan. Air matamu tidak sia-sia. Tangisannya Hana bertahun-tahun ketika dia menangis di kaki Tuhan tidak sia-sia. Ada puncaknya, Tuhan mendengarkan doanya. Saudaraku, di ayatnya yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Yang ketiga, untuk membalikkan keadaan terus-menerus. Ada orang hanya menangis sekali. Hari ini dia menangis, habis itu dia nggak tahu kemana. Tapi Hana terus-menerus berdoa. Yang dicatatkan memang di sini hanya di kisah ini, tapi saya yakin seterusnya pun dia terus berdoa. Terbukti dari tahun ke tahun dia ikuti suaminya untuk beribadah. Jadi Hana ini untuk membalikkan keadaannya, dia tidak berhenti hanya 1 kali berdoa. Dia tidak berhenti hanya 2 kali berdoa, tapi Alkitab berkata terus menerus. Dan kalimat ini Yesus pernah ucapkan kepada murid-muridnya, berdoalah dengan tidak cemu-cemu. Tuhan tidak akan menunda waktunya. Kalau engkau datang siang dan malam, berseru berdoa kepada Tuhan, dia tidak akan berlama-lama lagi. Dia akan membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin.